Halo semuanya, kali ini kita akan melanjutkan kembali alur cerita manhwa Sang Dewa Kultivasi Ganda episode ke-126. Dimana pada episode sebelumnya, Chushyu yang datang ke Istana Naga berkata kalau tujuannya datang ke sana adalah untuk melenyapkan para Tianu yang akan menjadi ancaman bagi pihak manusia di masa depan. Tapi Long Kui langsung menolak permintaan dari Chushyu karena para Tianu tidak mengusik pihak rawat tidak berujung sehingga dia tidak memiliki alasan untuk berperang. Karena pembicaraan mereka tidak memenuhi titik temu, Chushyu menagih hutang balas budi Long Kui kepada dewa alam liar sebelumnya dan memunculkan Xiaoqi di sana. Melihat Xiaoqi yang merupakan roh senjata dari embrio pedang bawaan, Long Kui pun langsung menyadari kalau Chushyu memang sudah menjadi pemilik pulau dewata yang baru dan akhirnya dia mau mengabulkan satu permintaan dari Chushyu. Karena Long Kui sudah mengetahui hubungan di antara mereka berdua, Chushyu pun meminta Long Kui untuk membebaskan Kim Meng Li sebagai ganti balas budinya. Sehingga Long Kui langsung meledek keputusan dari Chushyu yang malah memilih untuk membebaskan Kim Meng Li yang sedang mengandung anaknya. Lalu Xiaoqi mengajak Long Kui untuk membicarakan sesuatu di ruangan sebelah agar Chushyu dan Kim Meng Li leluasa untuk mengobrol. Setelah mereka berdua pergi dari sana, Chushyu bertanya kepada Kim Meng Li sejak kapan dia hamil. Dan Kim Meng Li menjawab kalau dia sudah hamil dari 2 tahun yang lalu saat Chushyu pertama kali menggabresnya. Lalu Chushyu memeluk Kim Meng Li untuk menunjukkan kepeduliannya, tapi Kim Meng Li tidak membutuhkan hal itu dan langsung menepis tangan Chushyu. Kim Meng Li pun berkata kalau dia akan membesarkan anaknya itu sendirian dan selalu memberikan berbagai asupan sumber daya karena para bayi yang ada di dalam kandungannya akan menendang perutnya jika Kim Meng Li tidak melakukan hal itu. Tentu saja Chushyu tamat terkejut mendengarnya karena ternyata Kim Meng Li sedang mengandung anak kembar. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Tanpa banyak berbasa-basi lagi, kita langsung saja menuju ke pembahasannya. Cerita berlanjut. Setelah meninggalkan Chushyu dan Kim Meng Li berduaan di aula istana, Long Kui mengajak Xiaoqi pergi ke halaman belakang untuk mengobrol dan menyajikan berbagai makanan untuk tamunya Xiaoqi. Tanpa malu-malu Xiaoqi langsung memakan buah yang ada di meja. Meskipun dia adalah roh senjata, tapi Xiaoqi memiliki tubuh fisik yang membuatnya bisa melakukan hal yang sama dengan manusia lainnya. Tapi setelah dia memakan buah itu, ekspresi Xiaoqi langsung berubah karena buah yang dimakannya sangat masam. Dia bilang, "Buah macam apa ini? Apakah buah seperti ini bisa disebut sebagai makanan?" Long Kui pun mengabaikan tindakan konyol Xiaoqi dan memulai pembicaraan. Dia bilang, "Jadi kau orangnya yang membantu Chushyu untuk menyempurnakan embrio pedang bawaan itu? Karena jika tidak ada yang membantunya, mustahil kalau Chushyu bisa menyempurnakannya dalam waktu sesingkat ini." Tapi Xiaoqi langsung menyanggahnya. Dia bilang, "Apa yang kau katakan itu salah? Karena sejak awal embrio pedang bawaan adalah milik Chushyu, jadi untuk apa juga aku membantunya?" Long Kui pun merasa kalau tebakannya selama ini sudah benar. Dia bilang, "Oh, ternyata seperti apa yang aku duga sebelumnya." Long Kui kembali berkata, "Pantas saja sejak awal aku merasakan energi spiritual milik Chushyu itu terasa sangat familiar dan sekarang semuanya sudah menjadi sangat jelas." Melihat ekspresi wajah Long Kui, Xiaoqi langsung menertawakannya. Dia bilang, "Hahaha, jadi bagaimana sikapmu sekarang? Apakah kau sudah berubah pikiran?" Long Kui pun terlihat cukup terkejut karena dia merasa apa yang dikatakan oleh Xiaoqi ada benarnya. Xiaoqi kembali berkata, "Jika para Tianu itu mengetahui keberadaan Chushyu, mereka pasti akan langsung bergerak dan berusaha untuk melenyapkannya. Karena para Tianu itu tidak akan membiarkan Chushyu terus berkembang, dan sekarang setelah kau mengetahuinya, apakah kau hanya akan melihatnya tewas di tangan mereka?" Long Kui pun berpikir sejenak. Dia bilang, "Begitu rupanya, para Tianu yang merupakan budak surgawi pasti akan mengincar Chushyu yang mengambil jalan yang bertentangan dengan surgawi. Baiklah, aku akan melindunginya saat sesuatu yang buruk akan terjadi kepadanya." Sambil menatap Xiaoqi dengan senyuman sinisnya, Long Kui kembali berkata, "Akan tetapi, sepertinya aku tidak memiliki cukup waktu untuk bisa melakukan hal itu." Xiaoqi pun menjadi penasaran dengan apa yang diinginkan oleh Long Kui. Dia bilang, "Apa maksudmu itu? Coba jelaskan kepada aku." Long Kui menjawab, "Sekarang aku tidak bisa melakukan apa-apa karena garis keturunan Dewa Naga telah diwariskan sampai ke generasiku dan metode nirwana yang sudah usang ini sudah hampir berakhir. Jika kita ingin melanjutkan garis keturunan Dewa Naga yang selanjutnya, kita tidak bisa menggunakan cara yang lama seperti sebelumnya, dan jika dia setuju untuk menggabresku sampai aku mempunyai keturunan, aku dengan senang hati akan membantunya sekuat tenaga." Tapi Xiaoqi langsung menertawakannya. Dia bilang, "Apa
Aku kira kau adalah orang yang bijak, ternyata kau hanyalah tante-tante yang kesepian. Baiklah, aku akan mengatakan hal itu kepada Chusiyu, tapi aku tidak yakin kalau dia akan menyetujuinya. Sementara itu di Danau Ilahi, terlihat di sana situasi masih sepi seperti sebelumnya karena tidak ada makhluk lain yang berani mendekati area terlarang seperti Danau Ilahi. Di atas air danau terlihat para kultivator dari pihak manusia dan juga demon sedang berkultivasi untuk menyembuhkan luka-luka mereka sambil tetap menggunakan ilmu meringankan tubuh agar mereka tidak tenggelam. Di saat semuanya sedang fokus berkultivasi, para boneka monyet yang ditugaskan untuk berjaga langsung menoleh ke belakang karena mereka merasakan hawa keberadaan seseorang yang mendekat ke sana. Lalu si hitam dan si putih langsung muncul dari dalam portal dan menghadang seorang pria yang berlari menuju ke arah sana sambil membawa sebuah senjata yang berbentuk tombak. Si hitam dan si putih langsung memperingatkan orang itu. Mereka bilang, Danau Ilahi adalah area terlarang. Siapapun tidak diizinkan untuk bisa memasukinya. Jika kau masih ingin tetap hidup, segera pergi tinggalkan tempat ini sekarang juga. Rupanya orang itu adalah Raja Zenbei Zulong. Dia bilang, rekan Dao, namaku adalah Zulong dari Benua Langit. Aku dengar sesama rekan kultivator dari Benua Langit sedang berada di sini untuk berlindung. Tolong katakan kepada mereka kalau aku ingin bergabung juga ke dalam sana. Setelah mengetahui kalau Zulong adalah salah satu rekan dari para kultivator yang ada di Danau Ilahi, si hitam dan si putih pun langsung berdiskusi apakah mereka harus mengizinkannya masuk atau tidak. Tapi terlihat ada sesuatu yang aneh dengan Zulong, karena dia terlihat tersenyum dengan wajah jahatnya, seperti sedang menyembunyikan sesuatu di saat si hitam dan si putih sedang berdiskusi. Lalu Zulong melihat ke arah para boneka monyet yang sedang berjaga dan berkata di dalam hatinya, ternyata di sini ada sekelompok makhluk yang sangat kuat, pantas saja mereka bisa mengalahkan para Tianu. Lalu Liu Sue datang menghampiri Zulong setelah si hitam dan si putih memberitahukan kedatangannya. Dia bilang, Raja Zenbei, apakah luka-lukamu sudah pulih? Aku senang karena melihatmu dalam keadaan yang baik-baik saja. Zulong menjawab, terima kasih banyak Master Gunung Tianjian atas perhatianmu itu. Setelah kita berpisah saat melarikan diri dari para monster, aku tidak sengaja telah memasuki ruangan rahasia sehingga aku bisa selamat. Di saat mereka berdua sedang berbincang, tiba-tiba Chusiyu dan Kim Meng Li datang ke sana menggunakan portal teleportasi dan mereka berdua pun langsung menoleh ke arah Chusiyu. Lalu Chusiyu langsung menatap Zulong dengan tatapan mata yang dingin karena dia merasa ada sesuatu yang aneh dengan aura yang keluar dari dalam tubuhnya. Zulong pun terlihat panik setelah Chusiyu menatapnya seperti itu. Dalam hati dia bilang, kenapa Chusiyu memiliki aura embrio pedang bawaan di dalam tubuhnya? Apakah dia telah berhasil memurnikannya dalam waktu secepat ini? Sementara itu, Tianjin yang merasa senang karena Kim Meng Li berhasil selamat, dia langsung menghampirinya dan berkata, Meng Li, aku senang kau baik-baik saja. Aku hampir mati karena mengkhawatirkanmu. Kim Meng Li menjawab, terima kasih kakak senior atas perhatianmu itu. Berbeda dengan yang lainnya yang merasa senang setelah melihat mereka berdua kembali, Qian Mian merasa khawatir dan berkata di dalam hatinya, sekarang kami para demon dan orang barbar akan menjadi mangsa dari Chusiyu setelah dia kembali ke sini. Hal mengerikan apa yang akan dia lakukan? Apakah dia akan mengusir kami, memeras harta kami, atau bahkan dia akan melenyapkan kami semua yang ada di sini? Qian Mian memberanikan diri untuk menemui Chusiyu. Dia bilang, Chusiyu, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu. Lalu berkata di dalam hatinya, sebelum Chusiyu melakukan sesuatu kepada kami, lebih baik aku bernegosiasi dengannya sebelum dia mengambil tindakan. Tapi Chusiyu menolak untuk berbicara dulu dengannya. Dia bilang, kita akan membicarakan tentang masalah bisnisnya nanti saja, karena sekarang ada sesuatu yang harus aku lakukan terlebih dahulu. Wajah Qian Mian langsung panik mendengarnya. Dalam hati dia bilang, hal yang lebih penting, apa maksudnya itu? Apakah dia telah menemukan mangsa lain yang akan dia peras? Karena Chusiyu terlihat sedang fokus dan menatap ke arah Zulong dengan serius, Qian Mian pun kembali berkata, baiklah kalau begitu, kita bisa membicarakannya nanti saja setelah urusanmu itu selesai. Sambil terus mengamati Zulong, Chusiyu berkata di dalam hatinya, aura orang ini mirip dengan aura mata Dajjal di jidatnya Ming Yaoji, tapi makhluk itu berasal dari dunia lain. Secara logika, makhluk sepertinya tidak mungkin berada di bintang kuno Taichi ini. Chusiyu kembali berkata, mungkinkah orang ini telah dikendalikan oleh Tianu menggunakan cara tertentu? Sebaiknya aku memeriksanya terlebih dahulu. Melihat Chusiyu yang terus mengamatinya, Zulong pun merasa tidak nyaman dan berkata di dalam hatinya, mengapa putra suci Taisu menatapku seperti itu? Mungkinkah dia menyadari sesuatu?
Lalu Chusyu langsung mengeluarkan formasi puncak tingkat ke-7 karena dia ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi kepada Zulong yang memiliki aura yang mirip dengan si mata Dajjal. Melihat Chusyu yang menggunakan formasi tingkat ke-7, Qian Mian merasa sangat terkejut dan berkata di dalam hatinya, Chusyu bisa dengan mudah mengeluarkan formasi tingkat ke-7, setahuku hanya seorang ahli formasi saja yang memiliki kemampuan seperti ini. Lalu Chusyu langsung mengurung Zulong menggunakan formasinya, sehingga Zulong langsung terperangkap dan tidak bisa keluar dari dalam sana. Zulong yang bingung dengan tindakan Chusyu itu bertanya, Putra Suci Taisu, apa yang kau lakukan? Bukankah kita adalah sesama kultivator dari benua langit? Jika aku telah melakukan sesuatu yang membuatmu tersinggung, izinkan aku untuk meminta maaf kepadamu. Liu Shuo pun langsung menanyakan maksud dari Chusyu itu. Dia bilang, Putra Suci Taisu, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Chusyu balik bertanya, apakah kau tahu makhluk apa monster hitam yang mengejar kalian sebelumnya? Liu Shuo pun tambah bingung dengan pertanyaan dari Chusyu. Sambil menitaskan keringat dingin, dia bilang, aku tidak mengetahuinya karena aku belum melihat makhluk seperti itu sebelumnya. Qian Mian pun juga bertanya kepada Chusyu, jika kau menanyakan tentang hal itu, apakah kau sudah mengetahui asal-usul mereka? Tapi Chusyu hanya diam saja dan tidak langsung menjawab pertanyaan dari Qian Mian kepadanya. Qian Mian kembali berkata, setelah kau kembali, kau langsung menangkap Raja Zhenbei. Apakah kau merasa kalau dia ada hubungannya dengan monster hitam itu? Chusyu pun langsung tertawa dengan keras mendengarnya. Dia bilang, hahaha. Qian Mian, ternyata hanya kaulah yang mengerti isi pikiranku. Qian Mian pun langsung tersenyum karena merasa senang, karena bukan kali ini saja dia bisa menebak isi pikiran Chusyu. Dengan senyuman jahatnya, Chusyu kembali berkata, keberadaan mengerikan yang bersembunyi di balik kegelapan, para monster itu dinamakan Tianu dan ceritanya pun bersambung. Waktos nasaep, ending yang sangat membuat penasaran sekali ya, pemirsa. Tapi tenang naon, engkat tepang ledeng ngewek lah, di situ di pusat. Terima kasih banyak bagi yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Terus dukung semua channel Jago Ngora agar kami bisa tetap berkarya di masa depan. Maju dan berjaya terus Jago Ngora Trot Lovers.